Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat, hidayah dan berkahnya. Kita kali ini sudah menjelang tinggal beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Anak-anakku sekalian, para pemirsa sekalian, Allah memerintahkan kita untuk kita berbagi pada saudara-saudara kita melalui anjurannya yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah itu sebagaimana satu bulir benih. Zaman Pak Nabi itu benihnya adalah benih gandum. Kalau kita di Indonesia dengan padi katakanlah amdadat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, bahwa dari satu bulir benih tadi, satu bulir padi, satu bulir gandum tadi akan menjadi 7 tangkai. Kita pas menengok sawah, ada satu bulir padi bergantung dari 7 batang, kemudian dari masing-masing batangnya itu akan menghasilkan 100 biji. Maka seperti itulah perumpamaan ketika kita berinfak, bersedekah di jalan Allah yang sangat luas, baik itu membantu fakir miskin, untuk keperluan dakwah, untuk kepentingan masyarakat dan sebagainya, itu akan dilipat gandakan pahalanya sebagaimana satu bulir padi menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai 100, jadi kita kalikan menjadi 700 keutamaan. Masya Allah. Maka mari kita memperbanyak sedekah, kita salurkan kepada orang-orang yang berhak, sehingga dengan demikian ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita antara muslim satu dengan yang lainnya itu akan semakin kuat. Sedekah adalah ibadah sunnah. Kalau kita memiliki harta, kalau sudah sampai nisab dan kholnya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau belum sampai nisab dan kholnya, maka bagi kita mendapatkan perintah untuk ibadah sunnah, yaitu mengeluarkan sedekah dari setiap yang kita miliki. Sedekah bukan hanya berupa harta, tapi segala sesuatu yang kita keluarkan, kita lakukan untuk menjadikan orang lain suka, bergembira, itu sedekah. Sebagai contoh, ketika kita menyingkirkan duri, pecahan kaca dari jalan, itu sedekah. Kita senyum kepada saudara kita senang, itu sedekah. Maka banyak jalan yang bisa kita lakukan untuk melakukan sedekah ini, tidak semata-mata berupa harta yang kita keluarkan, uang yang kita infak atau sedekahkan. Di samping sedekah akan meningkatkan ukhuwah antara kita, antara muslim yang satu dengan yang lainnya, Pak, insya Allah kita yang mengeluarkan sedekah, juga harta kita akan menjadi bersih karenanya, sehingga tidak ada kotoran-kotoran terhadap harta yang kita nikmati. Kalau itu berubah menjadi makanan, maka insya Allah makanannya akan menjadi daging dan tidak menjadi sesuatu yang mengakibatkan doa-doa kita tertolak. Sedekah juga menjadikan harta-harta kita menjadi semakin bersih, sehingga
ketika kita berikan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, itu juga akan menjadikan saudara kita insya Allah akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya seluruh ibadah apapun itu, entah itu ibadah makhluk berupa sholat, zakat, puasa dan sebagainya, adalah sarana bagi kita untuk membersihkan jiwa-jiwa kita, mensucikan diri kita dan mendekatkan taqarrub ilallah. Sehingga jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan lagi. Mari kita memperbanyak sedekah. Dengan banyak sedekah akan banyak saudara kita, dan pasti jaminan Allah bahwa sedekah yang kita keluarkan itu tidak hilang. Justru sebagaimana janji Allah tadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261 tadi, justru harta kita akan menjadi berlipat-lipat. Tentunya juga kita harus jangan sampai kita boros. Ya, sedekah kita keluarkan, tapi juga jangan dengan yang boros. Kecuali keimanan kita sudah sebagaimana keimanan para sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menginfakkan seluruh hartanya, ditinggalkan bagi keluarganya, Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginfakkan hartanya, separuh hartanya. Utsman bin Affan menginfakkan, sedekahkan hartanya ratusan peti kemas kalau zaman sekarang. Zaman itu ratusan ontanya yang memikul harta benda, harta dagangan, semuanya diinfakkan di jalan Allah. Maka mari kita mencontoh cara sedekah para sahabat agar kita bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat ataupun juga dimanapun kita berada. Kalau sekolah kita saat ini tengah membangun masjid, kita mari sedekah kita fokuskan, entah setiap subuh atau setiap pekan kita alokasikan sedekah kita untuk membangun masjid. Insya Allah masjid Luqmanul Hakim, masjid kita akan segera rampung. Para siswa sekalian, para santri sekalian, sambil kita mencontoh para sahabat dalam berinfak, dalam bersedekah, terlebih kita masih di bulan Ramadan, bagaimana baginda Rasulullah bersedekah, berinfak sepanjang bulan Ramadan. Beliau memberikan contoh kepada kita yang diabadikan oleh para sahabat bahwa kemudahan, keringanan beliau berinfak, bersedekah itu sebagaimana bulu yang diterbangkan. Maksudnya apa? Bahwa beliau dengan sukarela, dengan mudahnya, dengan ringannya memberikan infak sedekah, memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan di bulan Ramadan. Maka sepanjang bulan Ramadan mari kita isi dengan memperbanyak sedekah, karena sedekah itu akan meningkatkan derajat kita, meningkatkan diri kita. Karena sedekah berarti kita mengeluarkan, memberi, maka siapapun yang memberi itu posisinya lebih di atas daripada yang diberi. Yang diberi adalah orang-orang yang berhak. Santri sekalian, selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Kita isi Ramadan dengan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat. Kita perbanyak sedekah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Kami sukacita menyambutmu, dan pada segenap umat Islam, keluarga besar Yayasan As-Salam, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kali ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.